Assalamualaikum. Kali ini kita lanjut lagi power backup ya. Power backup yang kemarin. Ini kita coba set. Dia pakai 2 baterai 12 volt 7,5 Ah. Di sini kita coba chargingnya 10 ampere, tapi kita tahan di 6 ampere ya. Nah, ini posisi lagi nggak charging sih. Nah, ini kita pakai juga MCB 10 ampere untuk input. Nah, ini kita pakai saklar juga. Ini ngelayanin 2 CCTV analog dan 2 CCTV IP, 1 router sama DVR. Nah, ini salah sih buat ke CCTV-nya ya. Itu kemarin kita bongkar buat masukin ke sini. Nah, ini juga ini posisi baterai 1, ini baterai 2. Nah, ini stop chargingnya. Ini kita pakai relay. Kenapa kemarin kita di awal ngebahas relay, karena kita banyak pakai relay di sini. Cuma di sini sih 10 ampere, cuma kayaknya kurang ya, makanya kita tahan di 6 ampere. Nah, ini untuk mengatur suhu untuk kipas di sini. Ini hasilnya. Nah, kemarin ini baru kumpul semua ya. Nah, kalau kemarin kita coba tes tanggal 8 nih. Ini posisi kemarin sih baterai yang satu baru, yang satu udah dipakai. Jadi di sini itu fungsinya baterai 1 sebagai backup. Ini mesinnya sih enaknya lebih besar ya, baterainya lebih besar. Cuma di sini kita karena 10 ampere ya, maksimal paling sekitar 9 Ah ya. Tapi nantinya ini kalau relaynya kita ganti ke yang 30 atau 40 Ah, dia bisa naik untuk baterai 1. Tapi untuk saat ini karena bebannya cuma 4 CCTV, ini cukup. Nah, baterai 2 ini sebagai bekerja ya. Jadi yang bekerja ini sebenarnya di baterai 2. Lihat ya. Nah, ini kemarin kita coba dia nahan dari jam 13 sampai jam 15.34, sekitar segitulah, 15.36. Itu sekitar 2 jam setengah ya. Karena ini kita batas di baterai 1 di 11 volt dia akan putus. Nah, untuk baterai 2 sampai 7 volt dia akan putus, dia akan mati. Untuk kipasnya itu kita atur di, dia mati di 32 ya, 32 derajat. Nah, dia mulai nyala itu di 34, karena rata-rata memang menggunakannya elektronik ini 40 derajat ya. Untuk sistem kerjanya itu ini posisi standby. Ini inputnya dari sini nyala. Ini posisi chargingnya, dia posisi chargingnya ini kita tahan di 6,5 ampere. Nah, seandainya kita matikan apa ya, ini dari charging PLN ya, dia 0. CCTV ini nggak akan mati. Sebenarnya sih bisa, cuma kita tinggal pakai sistem IPS. Tapi kalau nggak dari baterai itu akan ada kedip ya. Sedangkan di sini kan untuk CCTV itu kalau DVR-nya itu kan karena ada hard disk. Jadi kita menghindari kedip, karena kedip itu bahaya ya buat hard disk. Hard disk cepat jebol. Jadi kita memang harus ada satu baterai yang dikorbankan buat dia nahan.
sedangkan yang satu di sini fungsinya sebagai backup. Nah ini ketika dia mati ya, dia nol. Jadi ketika disiplin nyala, dia akan naik langsung, nggak ada masalah. Nah ini untuk sistem matinya, kita mati ya. Ini semua terputus ya, semua terputus dari PLN, dari baterai, semua terputus di rangkaian itu bersih, nggak ada. Tapi ketika kita nyalain, kipas ini nggak langsung nyala karena posisi dia masih di 32 ya. Nanti ketika dia naik ke 34 dia baru nyala. Ini udah mulai nyala semuanya karena DPR nya lumayan lama ya. Nah, ini voltase baterai satu itu kita buat ngecas itu mulai 26 sampai 14. Jadi dia ini posisi nggak cas karena di sini cuma, nah ini mulai cas lagi. Ini baterai 1, baterai 2 relay, udah mulai nyala lagi semuanya. Dia agak lambat sedikit untuk yang IP ya, tapi masuk. Nah ini yang IP ini tuh ya, sedikit-sedikit nggak berasa sih, tapi namanya kerja sendiri kan puas juga ya gak. Nah ini di sini nanti kita bongkar satu-satu ya, nanti kita dari awal. Nah, tapi pada prinsipnya sistem kerjanya seperti ini. Jadi di sini kita pakai dua baterai. Ini baterai 1, baterai 2 ya. Ini adapter PLN ya. Nah di sini kita ada step up ya, step up atau step down. Nah ini kita bagi kedua pakai terminal blok. Nah terminal blok ini akan ngebagi, yang satu itu ke UPS DC ya, kalau dibilang dia UPS, sistemnya sistem UPS karena, tapi sebenarnya relay dia, relay. Nah dia itu 2 input, yang satu dari baterai, ini baterai 1, di sini juga ada step up dari baterai. Jadi ketika PLN nya putus, dari sini putus, dia akan disuplai dari sini. Nah dari sini nih keluar 1, masuk ke charging ke baterai 1, ke baterai 2. Nah beban itu adanya dari beban baterai 2. Jadi pada saat di sini putus, tetap di sini charging. Nah dari sini terminal ini satu ke charging, masuk ke baterai. Pada dasar prinsip kerjanya seperti ini. Yang penting di sini tinggal yang diperhatikan apa? Yang pertama itu beban nih. Bebannya berapa? Bebannya apa? Dan berapa ampere semua, karena semua penunjang baik kabel, aki ini dia harus bisa membackup ya beban ini. Misalkan taruhlah di sini 1 DPR,
1 router, 4 CCTV. Kalau kita pernah cek di video awalnya, dengan beban ini itu sekitar 24 watt maksimal. Berarti dia sekitar 2 ampere. Nah, kalau kita perhatiin baterai 7,5 Ah itu dia plus dan-nya 21,6 ampere, jadi cukup sebenarnya untuk karena di sini memang pemilihan baterai juga penting juga ya. Jadi ini cukup sih 7,5 Ah. Tinggal untuk backupnya yang baterai satu kalau bisa ini lebih besar, karena ini akan ditahan di 11 volt agar si baterai ini lebih awet. Jadi kalau kita pakai besar pun investasi kita di baterai ini nggak terlalu hancur. Sebenarnya cukup satu ini pun bisa, nggak ada masalah. Dari sini dari PLN charger langsung kemari kerja. Tapi investasi kita di baterai ini agak lumayan ya, karena durasi ya. Baterai ini akan berpengaruh ke durasi dia backup. Namanya dia di kerja porsir, dia pasti akan rusak. Jadi untuk menyiasati durasi, paling kita coba 2 baterai. Yang ini baterai besar untuk backup, yang baterai kecil ini untuk kerja. Jadi kalaupun rata-rata umur gini 1 tahun 2 tahun lah, karena dia akan kering, dia pasti akan rusak. Biarin dia bekerja, ini di full, jadi baterai ini akan menyimpan, karena posisi di sini itu pada saat si PLN jalan, dia akan charging ke sini dan ke sini. Nah, di sini akan ke stop nih, mentok di sini stop. Dia akan ke charging terus. Pada saat dia mati, dia akan pindah relay ini, akan kemari. Dia akan cas kemari, dari sini akan ngecas ini, terus sampai dia diputus di 11 volt. Karena batas ya, kalau di bawah 11 volt nanti baterai lumayan begini juga sih tuh. Nah, ini kita coba 3 bulan karena kita lumayan juga habis baterai untuk coba-coba, ada hancur juga tuh. Nah, di sini jadinya sistemnya seperti itu. Untuk pemutusnya semuanya kita pakai relay. Jadi dari baterai kita putus di relay, ini juga diputus 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 di relay ke beban. Jadi pada saat off dia semua putus rangkaian, nggak ada listrik sisa. Ya ada sedikit-sedikit yang ada di kapasitor mungkin ya, tapi akan hilang. Jadi begitu on, dia akan menghubungkan semuanya relay. Nah, yang kedua itu yang kita perlu perhatiin, kalau di sini kalau saya perhatiin itu kabel ya. Kabel itu untuk rangkaian dia estimasinya sih ini sebenarnya 10 ampere. Cuma kita stop di 6 ampere karena si relaynya itu kalau secara teori sih maksimal 10 ampere. Cuma kalau kita perhatiin itu sekitar 6 ampere dia udah panas. Nah, itu yang kita ingin hindari ya, panas. Ya paling kalau mau dinaikin ke relaynya atau dibatasin, karena ini cuma 4 kamera, jadi memang kita batas di 6 ampere. Tapi pada dasarnya